tengah gemerlap Kekaisaran Bizantium, lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadi salah satu jenderal yang berdiri di garis depan perlawanan terhadap pasukan Islam. Namanya Theodor Tritirios. Seorang pria yang tumbuh dalam lingkungan militer yang keras, dididik dengan disiplin, strategi, dan kebanggaan sebagai bagian dari salah satu kekuatan terbesar di dunia saat itu. Seiring bertambahnya usia, Theodor menunjukkan bakatnya dalam seni perang. Dia naik pangkat di dalam militer Bizantium hingga akhirnya dipercaya sebagai salah satu jenderal di bawah kepemimpinan Vahan, seorang panglima Armenia yang ditugaskan untuk mempertahankan wilayah Syam dari serangan pasukan Muslim. Tahun 636 Masehi menjadi saksi atas salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Islam dan Bizantium, Perang Yarmuk. Theodor Tritirios bersama para jenderal lainnya dikumpulkan di bawah komando Vahan untuk menghadapi pasukan Khalid bin Walid, panglima perang Muslim yang telah menaklukkan banyak wilayah dengan kecerdasan strateginya. Di medan perang yang luas dan berbatu di dekat sungai Yarmuk, pasukan Bizantium yang terdiri dari berbagai bangsa, Romawi, Armenia, Arab Kristen Ghassanid, dan lainnya, mempersiapkan diri untuk menghadapi tentara Muslim yang jumlahnya lebih kecil, tetapi memiliki semangat juang tinggi. Sebagai salah satu penasihat utama Vahan, Theodor Tritirios mengusulkan strategi bertahan yang kuat, menggunakan formasi rapat yang sulit ditembus. Namun, meskipun secara jumlah Bizantium lebih unggul, pasukan Muslim memiliki keunggulan dalam taktik dan moral. Pertempuran berlangsung sengit selama 6 hari. Theodor Tritirios memimpin salah satu sayap pasukan Bizantium, tetapi ia mulai melihat celah dalam pertahanan mereka. Serangan kilat dari pasukan Muslim ditambah dengan kehebatan Khalid bin Walid dalam mengatur pasukannya, mulai menggoyahkan barisan Bizantium. Pada hari keempat, situasi semakin buruk. Pasukan Muslim berhasil menerobos pertahanan Bizantium, dan tekanan di semua lini membuat para prajurit Romawi mulai kehilangan semangat bertempur. Theodor dan Vahan berusaha mengatur ulang barisan, tetapi perpecahan internal di dalam pasukan mereka memperburuk keadaan. Pada hari terakhir pertempuran, pasukan Bizantium mengalami kehancuran total. Mereka yang masih bertahan terjebak di dekat tebing sungai Yarmuk, dihujani serangan dari pasukan Muslim. Theodor Tritirios, yang sejak awal menjadi tokoh penting dalam strategi Bizantium, kemungkinan besar tewas di medan perang bersama ribuan tentaranya. Tidak ada catatan pasti tentang nasibnya setelah pertempuran, tetapi kekalahan di Yarmuk menjadi akhir bagi dominasi Bizantium di wilayah Syam. Kekalahan Bizantium di Yarmuk menandai runtuhnya pengaruh Romawi Timur di Levan. Kekhalifahan Rashidin di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab berhasil merebut Suriah, Palestina, dan sebagian besar wilayah di sekitar Timur Tengah. Theodor Tritirios, seperti banyak jenderal Bizantium lainnya, menjadi bagian dari sejarah yang mencatat bagaimana strategi perang tidak hanya ditentukan oleh jumlah tentara, tetapi juga oleh kepemimpinan, semangat juang, dan taktik yang unggul. Theodor Tritirios adalah seorang jenderal Kekaisaran Bizantium yang terlibat dalam Perang Yarmuk, 636 Masehi. Salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Islam dan Bizantium. Dalam pertempuran ini, pasukan Kekhalifahan Rashidin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid menghadapi tentara Bizantium yang terdiri dari berbagai etnis dan dipimpin oleh Theodorus Tritirius, nama lain dari Theodor Tritirios, bersama dengan jenderal-jenderal Bizantium lainnya seperti Vahan, panglima utama, Jabalah bin Al-Aiham, dan Buces. Tokoh-tokoh yang berkaitan: 1. Theodor Tritirios, seorang jenderal Bizantium yang bertugas sebagai penasihat utama Vahan dalam Perang Yarmuk. 2. Vahan, panglima tertinggi pasukan Bizantium dalam pertempuran ini, berasal dari Armenia. 3. Jabalah bin Al-Aiham, pemimpin suku Ghassanid yang bersekutu dengan Bizantium tetapi kemudian meninggalkan pertempuran. 4. Khalid bin Walid, panglima perang Muslim yang memainkan peran utama dalam kemenangan pasukan Islam. 5. Abu Ubaidah bin Jarrah, komandan Muslim yang mengkoordinasikan serangan bersama Khalid bin Walid. Peristiwa penting yang melibatkan Theodor Tritirios. Pertama, awal mula, diangkat menjadi jenderal Romawi. Fajar menyingsing di langit Konstantinopel, menyoroti bangunan-bangunan megah yang menjulang di ibu kota Kekaisaran Bizantium. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota, seorang pemuda berdiri di halaman pelatihan militer, tatapannya tajam dan penuh tekad. Theodor Tritirios, seorang prajurit yang sejak muda telah menunjukkan keunggulan dalam seni berperang.
Di usianya yang belum genap 30 tahun, Theodor telah membuktikan kemampuannya dalam berbagai pertempuran kecil di perbatasan timur kekaisaran. Dengan tubuh tegap, mata yang tajam, dan pemikiran strategis yang matang, ia bukan sekadar seorang petarung, melainkan seorang pemimpin alami. Suatu hari, saat ia sedang melatih sekelompok prajurit muda di lapangan, seorang utusan dari markas militer datang menghampirinya dengan tergesa-gesa. "Komandan Agung Fahan memanggilmu ke aula pertemuan. Segera!" ujar sang utusan dengan suara mendesak. Theodor menyeka keringat di dahinya dan menatap utusan itu dengan penuh tanda tanya. "Komandan Fahan, apa yang beliau inginkan dariku?" tanyanya, namun tidak ada jawaban selain isyarat untuk segera bergegas. Di dalam aula besar yang dihiasi pilar-pilar marmer dan mosaik keemasan, beberapa jenderal Bizantium telah berkumpul. Mereka duduk mengelilingi meja panjang yang dipenuhi peta dan gulungan strategi perang. Di ujung meja berdiri seorang pria dengan wajah tegas dan sorot mata, penuh wibawa. Fahan, panglima tertinggi Bizantium untuk wilayah timur. Saat Theodor memasuki ruangan, Fahan menatapnya tajam sebelum berbicara. "Theodor Tritirios, namamu semakin sering disebut dalam laporan-laporan kemenangan di perbatasan. Aku telah mendengar bagaimana kau mengalahkan pasukan Persia dalam pertempuran di Nisibis dan bagaimana kau memimpin anak buahmu dengan kecerdikan yang jarang dimiliki prajurit seusiamu." Theodor menunduk hormat. "Aku hanya menjalankan tugasku sebagai prajurit kekaisaran, Tuan." Fahan tersenyum tipis dan menyilangkan tangannya di dada. Rendah hati, namun berbakat. Itulah yang dibutuhkan seorang pemimpin sejati. Ia lalu melirik ke arah jenderal lain di ruangan itu sebelum melanjutkan. "Kekaisaran membutuhkan pemimpin muda yang mampu berpikir cepat dan bertindak tegas. Kami memutuskan untuk mengangkatmu sebagai salah satu jenderal pasukan timur. Apakah kau siap menerima tanggung jawab ini?" Theodor terdiam sesaat. Hatinya berdebar. Ini adalah kehormatan yang luar biasa, tetapi juga tanggung jawab besar. Setelah menarik napas dalam, ia mengangkat kepalanya dan menatap Fahan dengan penuh keyakinan. "Aku siap mengabdi untuk kekaisaran dan aku tidak akan mengecewakan Anda." Dengan pengangkatannya sebagai jenderal, Theodor kini memiliki pasukan di bawah komandonya. Ia mulai menyusun strategi, mempelajari pergerakan musuh, dan memperkuat pertahanan wilayah timur dari ancaman kekhalifahan Rasidin yang semakin kuat. Tahun demi tahun berlalu, dan nama Theodor Tritirios semakin dikenal di kalangan militer Bizantium. Namun, tantangan terbesar masih menantinya. Sebuah pertempuran yang kelak akan menentukan nasib kekaisaran di timur. Perang Yarmuk. Kedua, Perang Yarmuk. Matahari bersinar terik di atas dataran berbatu Yarmuk. Angin gurun bertiup membawa debu dan pasir, menandakan bahwa pertempuran besar akan segera pecah. Theodor Tritirios berdiri di atas bukit kecil, menatap ribuan prajurit kekaisaran Bizantium yang bersiap dalam formasi. Di hadapannya, pasukan muslim yang dipimpin Khalid bin Walid juga telah berbaris dengan disiplin yang luar biasa. Meskipun jumlah mereka lebih kecil dibandingkan Bizantium, ada sesuatu dalam diri mereka, sebuah keberanian dan keyakinan yang sulit digoyangkan. Di samping Theodor, berdiri Fahan, panglima utama Bizantium yang ditugaskan untuk mempertahankan wilayah Syam. Ia menarik napas panjang dan menatap Theodor dengan ekspresi serius. "Aku tidak menyangka mereka akan bertahan sejauh ini," ujar Fahan sambil mengusap janggutnya. "Kita lebih besar dalam jumlah, tapi mereka bertarung seolah-olah kematian bukan hal yang mereka takuti." Theodor mengangguk perlahan. "Itulah yang membuat mereka berbahaya, Tuan. Mereka bukan sekadar tentara bayaran atau prajurit yang bertempur demi harta. Mereka percaya pada apa yang mereka perjuangkan." Fahan mendengus. "Kepercayaan tak akan menyelamatkan mereka dari ujung pedang kita. Hari ini, kita tunjukkan kekuatan kekaisaran." Theodor hanya diam, menatap medan perang yang sebentar lagi akan berubah menjadi lautan darah. Hari pertama, benturan besar. Dentang pedang dan gemuruh kuda memenuhi udara saat pertempuran dimulai. Pasukan Bizantium maju dengan formasi yang kokoh, mengikuti strategi Fahan untuk menekan lawan dari semua sisi. Theodor memimpin salah satu divisi, menjaga sayap kanan pasukan agar tetap solid. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, seorang perwira Bizantium berlari ke arah Theodor dengan wajah pucat. "Tuan,
Mereka bergerak dengan kecepatan yang tidak biasa. Pasukan Khalid menyerang dengan taktik yang sulit ditebak. Theodor menyipitkan mata, memperhatikan pergerakan lawan. Ia melihat bagaimana Khalid bin Walid memimpin pasukannya dengan taktik serangan kilat, menghindari bentrokan langsung yang berkepanjangan, dan menyerang titik-titik lemah formasi Bizantium. Mereka tidak bermain dengan aturan kita, gumam Theodor. Sampaikan kepada pasukan untuk lebih fleksibel. Jangan terpaku pada formasi tetap. Kita harus mengikuti pola mereka. Namun, tak semua jenderal Bizantium setuju dengan pendekatan ini. Beberapa tetap kaku dalam strategi lama, dan ini membuat pasukan mereka mulai terpecah. Hari keempat, tanda-tanda kekalahan. Hari demi hari berlalu, dan pasukan Bizantium mulai kehilangan kekuatannya. Jabalah bin Al-Aiham, pemimpin pasukan Arab Kristen yang sebelumnya berpihak pada Bizantium, tiba-tiba menarik mundur tentaranya. Di dalam tenda komando, Fahan tampak marah besar. "Pengkhianat, mereka meninggalkan kita di saat genting," bentaknya. Theodor yang duduk di dekatnya hanya menggeleng. "Mereka bukan pengkhianat, Tuan. Mereka hanya tahu kapan saatnya melarikan diri dari kekalahan." Fahan menatapnya tajam. "Apakah itu berarti kita juga harus mundur?" Theodor menarik napas dalam. "Jika kita ingin menyelamatkan pasukan yang tersisa, ya. Tapi jika kita bertahan, maka kita akan terkepung dan dibantai. Namun, perintah untuk mundur tak pernah datang." Kekaisaran Bizantium terlalu sombong untuk mengakui kekalahan. Hari ke-6, akhir sang jenderal. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti medan perang. Pasukan Muslim menyerang dari berbagai arah, mengepung pasukan Bizantium hingga mereka tak punya jalan keluar. Theodor Tritirios berdiri di tengah kekacauan, pedangnya berlumuran darah. Ia melihat prajuritnya jatuh satu persatu, sementara musuh semakin mendekat. Seorang prajurit muda berlari ke arahnya, napasnya tersengal. "Tuan, kita harus mundur. Tidak ada lagi harapan." Theodor tersenyum tipis. "Mundur kemana? Tidak ada jalan keluar. Kita bertarung sampai akhir." Saat itulah, pasukan Muslim menerjang masuk. Theodor bertempur dengan gagah berani, menebas musuh di sekelilingnya. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Sebuah pedang menebas bahunya, lalu tombak menembus perutnya. Ia jatuh berlutut, darah mengalir membasahi tanah yang kini menjadi saksi kehancuran Bizantium di Yarmuk. Dalam napas terakhirnya, ia menatap langit yang mulai memerah oleh senja. Ia telah memberikan segalanya untuk kekaisaran, tetapi hari ini sejarah telah berubah. Di kejauhan, panji kekhalifahan Rashidin berkibar, menandakan kemenangan mereka. Nama Theodor Tritirios mungkin hilang dalam debu sejarah, tetapi kisahnya tetap hidup. Ia adalah salah satu dari sekian banyak jenderal Bizantium yang menyaksikan sendiri runtuhnya dominasi Romawi di Timur Tengah. Perang Yarmuk bukan sekadar pertempuran biasa, melainkan titik balik yang mengubah peta kekuasaan dunia. Dan di dalamnya, seorang jenderal bernama Theodor Tritirios telah memberikan segalanya hingga nafas terakhirnya. Ketiga, nasib Theodor Tritirios. Debu masih melayang di udara, bercampur dengan bau darah yang menyengat. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan bayangan panjang di medan perang yang kini sunyi. Perang Yarmuk telah usai. Di antara mayat-mayat yang berserakan, beberapa prajurit Bizantium yang masih hidup berusaha menyeret tubuh mereka menjauh dari arena pembantaian. Salah satunya adalah Markus, seorang perwira muda yang pernah berjuang di bawah komando Theodor Tritirios. Dengan luka di bahu dan kaki yang nyaris tak mampu menopang tubuhnya, Markus merayap di balik bebatuan, berusaha menghindari mata prajurit Muslim yang tengah menyisir medan perang. Di dekatnya, seorang prajurit lain bernama Felix terduduk lemah. Wajahnya penuh luka. "Markus," suara Felix lirih, hampir tak terdengar di tengah desiran angin. "Apakah kita sudah kalah?" Markus terdiam sejenak, menatap pemandangan di hadapannya. Bendera kekhalifahan Rashidin berkibar di kejauhan. Para prajurit Muslim merayakan kemenangan mereka. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab. "Ya Felix, kita kalah. Kekaisaran kalah." Felix menundukkan kepala, air matanya bercampur darah dan debu. "Jenderal Theodor?" tanyanya dengan suara bergetar. Markus menggigit bibirnya. Ia ingat bagaimana sang jenderal bertempur sampai akhir, menolak mundur meski tahu bahwa tak ada harapan lagi.
Ia melihat sendiri saat Theodor terjatuh, tubuhnya penuh luka, dikelilingi pasukan Muslim yang terus menyerang tanpa ampun. Dia bertahan sampai akhir, jawab Markus pelan. Seperti yang sudah kuduga, dia tidak akan pernah mundur. Felix menggertakkan giginya. Lalu bagaimana dengan kita, Markus? Apa yang akan terjadi pada kita? Markus tidak tahu jawabannya. Mereka bisa mencoba melarikan diri, tetapi kemana? Syam telah jatuh ke tangan kaum Muslim. Kembali ke Konstantinopel? Tidak ada jalan yang cukup aman untuk itu. Mereka hanya bisa menunggu nasib yang akan menimpa mereka sebagai prajurit kekaisaran yang kalah perang. Saat malam tiba, pasukan Muslim mulai mengumpulkan prajurit Bizantium yang selamat. Mereka tidak membantai para tawanan, tetapi juga tidak membiarkan mereka bebas begitu saja. Markus dan Felix bersama puluhan prajurit lain dibawa ke perkemahan utama pasukan Muslim. Di sana, mereka dihadapkan pada seorang pria bertubuh tegap dengan sorot mata tajam, Abu Ubaidah bin Jarrah, panglima Muslim yang terkenal karena kelembutannya terhadap tawanan. Abu Ubaidah mengamati mereka sejenak sebelum berbicara. Kalian adalah prajurit yang bertarung dengan gagah berani, tetapi hari ini peperangan telah usai. Kekaisaran Bizantium telah kalah. Kalian sekarang adalah tawanan kami. Seorang prajurit Bizantium yang lebih tua, mungkin seorang centurion, maju selangkah dengan berani. Apa yang akan kalian lakukan terhadap kami? Tanyanya dengan suara berat. Abu Ubaidah menatapnya dengan tenang. Islam tidak mengajarkan kami untuk membantai mereka yang telah menyerah. Kalian memiliki pilihan. Jika ingin kembali ke Bizantium, kalian bisa pergi dengan jaminan tidak akan kembali bertempur melawan kami. Jika ingin tetap di sini sebagai penduduk di bawah pemerintahan Islam, kalian akan diperlakukan dengan adil. Dan jika ada di antara kalian yang ingin menerima Islam, maka kalian akan menjadi bagian dari saudara-saudara kami. Markus dan Felix saling berpandangan. Tawaran itu lebih baik daripada yang mereka bayangkan. Felix menelan ludahnya dan bertanya pelan, "Dan jika kami memilih kembali ke Bizantium, apakah kami akan diberi bekal perjalanan?" Seorang prajurit Muslim yang berdiri di sebelah Abu Ubaidah tersenyum kecil. "Kami tidak akan membiarkan kalian mati di perjalanan. Kami akan memberi kalian makanan dan air secukupnya untuk mencapai wilayah Bizantium yang masih aman." Markus menghela napas panjang. Ia tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Kekaisaran yang dulu mereka banggakan telah kalah. Mereka bisa pergi, tetapi apakah masih ada tempat bagi mereka di Bizantium? Keesokan harinya, para tawanan mulai mengambil keputusan masing-masing. Beberapa memilih untuk tetap tinggal di Syam, menerima status sebagai warga di bawah pemerintahan Muslim. Sebagian lagi, termasuk Felix, memutuskan untuk kembali ke Bizantium, berharap masih ada tempat bagi mereka di tentara kekaisaran. Markus, di sisi lain, masih ragu. Ia telah melihat bagaimana pasukan Muslim bertarung, bukan hanya dengan keberanian, tetapi dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia mengingat kata-kata Theodor sebelum pertempuran. Mereka bukan sekadar tentara bayaran. Mereka percaya pada apa yang mereka perjuangkan. Saat Abu Ubaidah menghampirinya, Markus menatap pria itu dengan penuh kebimbangan. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam, katanya akhirnya. Abu Ubaidah tersenyum lalu menepuk bahu Markus. Maka kau dipersilakan untuk belajar tanpa paksaan. Islam adalah tentang keyakinan, bukan pedang. Dan dengan itu, Markus memulai perjalanan baru, bukan lagi sebagai seorang prajurit Bizantium, tetapi sebagai seorang pencari kebenaran di tanah yang dulu ia perjuangkan dengan pedangnya. Di kejauhan, bayangan perang Yarmuk mulai memudar, tetapi kisahnya tetap hidup di hati mereka yang selamat. Keempat, berita kekalahan Theodor di kerajaan Bizantium. Angin musim gugur berembus dingin di Konstantinopel. Langit tampak kelabu, seolah ikut merasakan kegelisahan yang meliputi ibu kota kekaisaran Bizantium. Di dalam istana agung, Kaisar Heraklius duduk di atas singgasananya, kedua tangannya mencengkeram pegangan kursi dengan erat. Ia telah mendengar bisik-bisik tentang kekalahan di Syam, tetapi belum ada kabar resmi yang sampai kepadanya. Lalu, suara langkah tergesa-gesa menggema di sepanjang aula istana. Seorang utusan berpakaian lusuh
dengan wajah kelelahan dan debu perjalanan masih melekat di jubahnya, memasuki ruangan. Para pejabat dan jenderal yang berkumpul di sekeliling istana segera menoleh, merasakan hawa tegang yang semakin menguat. Utusan itu berlutut di hadapan kaisar, napasnya tersengal. "Yang mulia, kabar dari Yarmuk." Heraklius menegakkan tubuhnya, tatapannya tajam menusuk sang utusan. "Bicara." Utusan itu menelan ludah, lalu berkata dengan suara berat, "Pasukan kita hancur. Perang Yarmuk telah berakhir dengan kekalahan mutlak. Fahan, Theodor Tritirios, mereka semua telah gugur. Tidak ada lagi pertahanan kita di Syam." Ruangan itu hening. Para pejabat saling bertukar pandang, beberapa di antara mereka langsung menundukkan kepala, tak sanggup menerima kenyataan. Kaisar Heraklius memejamkan matanya sesaat, mencoba menahan badai emosi yang melanda hatinya. Theodor juga gugur. Suaranya nyaris seperti bisikan. Utusan itu mengangguk. Ia bertempur sampai akhir. Bersama pasukannya, tidak ada yang tersisa. Salah satu penasihat kerajaan, seorang pria tua bernama Niketas, melangkah maju, wajahnya penuh kecemasan. "Yang mulia, jika Syam telah jatuh, maka tidak ada lagi benteng yang menghalangi mereka untuk maju ke utara. Antiokhia mungkin akan menjadi target berikutnya." Heraklius membuka matanya, sorotnya penuh kepedihan dan kemarahan. Ia bangkit berdiri, jubah keemasannya berkibar. "Apakah Tuhan telah meninggalkan kita?" gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Kaisar Heraklius mengumpulkan dewan militer di ruang pertemuan istana. Sebuah peta besar terbentang di meja, menunjukkan wilayah kekaisaran yang kini telah terkoyak. Seorang jenderal lain, Theodorus, menunjuk ke peta dengan wajah muram. "Dengan jatuhnya Siam, kita tidak bisa lagi mempertahankan perbatasan timur. Mereka bisa saja menyerbu Mesir, atau bahkan Anatolia." Heraklius mengusap wajahnya. Ia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya melawan Persia dan berhasil merebut kembali Yerusalem, hanya untuk melihat kekaisaran jatuh dalam bahaya yang lebih besar. Ia menarik napas dalam dan akhirnya berbicara. Suaranya tegas meskipun hatinya terguncang. "Kita mundur dari Syam. Semua garnisun yang tersisa harus ditarik ke Anatolia. Kita tidak bisa mempertahankan apa yang telah hilang." Seorang pejabat yang lebih muda dengan mata penuh kemarahan menyela, "Yang mulia, kita tidak bisa menyerah begitu saja. Kita harus mengirim pasukan baru, membalas kematian Theodor dan Fahan." Heraklius menatapnya tajam. "Mengirim pasukan baru? Dengan siapa? Dengan apa? Tentara kita telah hancur. Tidak ada sumber daya yang tersisa. Kita harus menerima kenyataan. Syam bukan lagi bagian dari kekaisaran." Hening. Kata-kata itu menggantung di udara, seolah menjadi tanda resmi bahwa kekaisaran Bizantium harus merelakan salah satu wilayah terpentingnya. Beberapa hari kemudian, Kaisar Heraklius berdiri di pelabuhan Antiokhia, menatap ke arah Laut Mediterania. Ia datang untuk mengawasi evakuasi pasukan Bizantium yang tersisa. Sambil menatap ombak yang bergulung tenang, ia bergumam dalam bahasa Yunani, "Selamat tinggal Syam. Selamat tinggal tanah suci." Di belakangnya Niketas mendekat, suaranya lembut. "Yang mulia, Theodor dan para jenderal lainnya telah memberikan segalanya. Mungkin suatu hari nanti kita bisa merebut kembali apa yang hilang." Heraklius tersenyum pahit. "Tidak, Niketas. Ini bukan seperti perang melawan Persia. Musuh kita kali ini bertarung bukan hanya untuk tanah, tetapi untuk keyakinan mereka. Dan itu jauh lebih sulit untuk dikalahkan." Ia menatap ke cakrawala untuk terakhir kalinya sebelum berbalik, meninggalkan pelabuhan, meninggalkan Syam, dan meninggalkan harapan terakhir kekaisaran untuk tetap berkuasa di Timur Tengah. Dan dengan itu, kekaisaran Bizantium mengakui kekalahannya. Kelima, kondisi umat muslim di Mekkah setelah mengalahkan Theodor. Matahari bersinar terik di atas kota Mekkah, tetapi hari itu terasa lebih sejuk dari biasanya. Angin gurun bertiup lembut membawa kabar yang telah lama dinantikan oleh penduduk. Dari kejauhan, serombongan kuda berdebu melaju mendekati gerbang kota. Mereka adalah para utusan dari medan perang di Yarmuk, membawa pesan yang akan mengubah suasana di seluruh Jazirah Arab. Di dalam Masjid Nabawi di Madinah,
Khalifah Umar bin Khattab sedang duduk bersama para sahabatnya. Ia telah menunggu kabar ini selama berhari-hari. Ketika utusan tiba, seluruh masjid menjadi hening. Seorang utusan dengan wajah penuh debu dan kelelahan berlutut di hadapan Umar. "Amirul Mukminin, kabar dari Yarmuk." Umar menatapnya tajam. "Bicara." Utusan itu menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara lantang, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita kemenangan. Pasukan Romawi telah dihancurkan. Theodor Tritirios dan jenderal-jenderalnya telah gugur. Pasukan Bizantium melarikan diri, dan Syam kini berada dalam genggaman kaum muslimin." Sejenak, hening. Lalu terdengar suara takbir bergemuruh di seluruh penjuru masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Akbar. Para sahabat yang hadir saling berpelukan, air mata kebahagiaan mengalir di wajah mereka. Namun, Umar tetap duduk dengan ekspresi serius. Ia menatap utusan itu dan bertanya, "Bagaimana keadaan pasukan kita? Apakah banyak yang syahid?" Utusan itu mengangguk, "Banyak yang telah menemui Rabb mereka dengan kemuliaan, tetapi pasukan kita tetap kuat, dan Syam kini berada di bawah naungan Islam." Umar menundukkan kepala, berdoa sejenak, lalu bangkit berdiri. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menepati janjinya. Tetapi ingat, kemenangan ini bukan untuk bermegah-megahan. Ini adalah amanah. Syam bukan sekadar tanah yang kita rebut, tetapi kaum muslimin harus memastikan keadilannya ditegakkan di sana. Para sahabat yang hadir mengangguk setuju. Umar lalu menoleh kepada salah satu penulisnya. "Sampaikan surat kepada Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid. Aku ingin mereka memastikan bahwa penduduk Syam diperlakukan dengan adil dan bahwa tidak ada ketidakadilan yang terjadi di bawah pemerintahan Islam." Di Mekah, kabar kemenangan dari Yarmuk telah menyebar dengan cepat. Para penduduk berkumpul di sekitar Ka'bah bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kaum muslimin. Di sudut kota, seorang pemuda bernama Zaid berlari ke rumahnya, wajahnya berseri-seri. Ibu, kita menang, Romawi telah kalah." Ibunya, seorang wanita tua yang dahulu pernah mengalami penindasan di masa jahiliyah, tersenyum haru. "Alhamdulillah, Nak. Aku tak pernah menyangka akan melihat hari di mana kaum muslimin bisa berdiri tegak tanpa takut diserang dari segala arah." Di pasar, para pedagang saling berbagi kabar gembira. Seorang pedagang kurma berkata, "Dengan kemenangan ini, jalur perdagangan kita ke Syam akan lebih aman. Kita tidak lagi harus khawatir dengan tentara Bizantium yang memblokade jalur dagang." Yang lain menimpali, "Bukan hanya itu, saudaraku. Sekarang, penduduk Syam akan mengenal keindahan Islam. Mereka akan melihat bagaimana Islam membawa keadilan dan bukan sekadar penaklukan." Namun, di tengah kegembiraan itu, ada juga yang tetap bersikap tenang dan hati-hati. Seorang sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib, mengingatkan mereka yang terlalu larut dalam kemenangan. "Ingatlah, wahai kaum muslimin, kemenangan ini bukan karena jumlah kita lebih banyak atau karena kekuatan kita lebih besar. Ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemenangan ini menjadikan kita sombong. Ujian sebenarnya dimulai setelah kemenangan. Apakah kita bisa berlaku adil?" Di Madinah, Khalifah Umar mulai mengatur pemerintahan di wilayah-wilayah baru yang kini berada di bawah kendali Islam. Ia menunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai pemimpin Syam, memastikan bahwa Islam ditegakkan dengan cara yang adil. Di Mekah, umat muslim terus berdiskusi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Mesir akan menjadi tujuan berikutnya? Bagaimana respons Kaisar Bizantium setelah kekalahan ini? Seorang pemuda bertanya kepada ayahnya di Masjidil Haram, "Ayah, apakah ini berarti Islam akan menyebar lebih jauh?" Sang ayah tersenyum dan menepuk pundaknya. "Islam bukan tentang menaklukkan wilayah, Nak. Islam adalah tentang menyebarkan kebaikan dan keadilan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, Islam akan mencapai seluruh penjuru dunia. Tetapi tugas kita bukan hanya berperang. Tugas kita adalah menjadi umat yang adil dan membawa cahaya Islam kemanapun kita pergi." Di sudut lain Mekah, seorang lelaki tua menatap langit malam dengan penuh harapan. "Dulu, kita di kota ini pernah dianiaya, diusir, dan hidup dalam ketakutan. Sekarang, kita berdiri sebagai umat yang merdeka.
semoga kita tidak lupa akan perjuangan yang telah kita lalui. Dan dengan itu, Mekah bersiap menyongsong masa depan yang lebih besar. Islam telah melangkah jauh dari tanah gersang ini, membawa cahaya ke Syam, dan mungkin suatu hari nanti ke seluruh dunia. Kekalahan dalam Perang Yarmuk sangat berdampak besar bagi Kekaisaran Bizantium, karena mereka kehilangan kendali atas Suriah, Palestina, dan sebagian besar wilayah Levant kepada Kekhalifahan Rasyidin. Sejarah selalu menyimpan hikmah bagi mereka yang mau mengambil pelajaran. Salah satu kisah yang bisa direnungkan oleh kaum muslim adalah perjalanan Theodor Tritirios, seorang jenderal Kekaisaran Bizantium yang berperan dalam Perang Yarmuk 636 Masehi, sebuah pertempuran yang mengubah arah sejarah Islam dan Bizantium. Sebagai seorang pemimpin militer, Theodor dikenal sebagai sosok yang berani, strategis, dan setia kepada kekaisaran. Ia bertarung sampai titik darah penghabisan, meskipun akhirnya kalah dalam pertempuran yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan para panglima muslim lainnya. Kekalahan ini bukan hanya menjadi akhir dari perlawanan Bizantium di Syam, tetapi juga menjadi awal dari perluasan Islam yang lebih luas. Dari kisahnya, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa diambil oleh kaum muslim. 1. Kekuatan militer saja tidak cukup. Theodor memimpin pasukan Bizantium yang secara jumlah jauh lebih besar dibandingkan pasukan muslim. Namun, meskipun unggul dalam jumlah dan memiliki perlengkapan perang yang lebih baik, pasukannya tetap kalah. Ini menunjukkan bahwa kemenangan dalam pertempuran bukan hanya bergantung pada kekuatan fisik dan senjata, tetapi juga strategi, kepemimpinan, dan motivasi yang kuat. Bagi kaum muslim, ini adalah pengingat bahwa iman, tekad, dan kebersamaan dalam perjuangan jauh lebih berharga dibandingkan sekadar jumlah dan kekuatan materi. Sebagaimana Khalid bin Walid dan para sahabat Rasulullah bertarung dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, umat Islam juga harus memahami bahwa perjuangan dalam kehidupan ini membutuhkan keimanan yang kokoh, bukan hanya persiapan fisik semata. 2. Kesombongan dapat menjadi awal kehancuran. Kekaisaran Bizantium, termasuk Theodor dan jenderal lainnya, terlalu percaya diri bahwa mereka tidak akan terkalahkan. Mereka menganggap pasukan muslim hanyalah kelompok kecil yang tidak akan mampu menghadapi kekuatan Romawi Timur yang sudah berdiri berabad-abad. Namun, kesombongan itu justru membuat mereka meremehkan lawan, lambat dalam bertindak, dan akhirnya kehilangan segalanya. Bagi kaum muslim, ini adalah pelajaran penting bahwa kesuksesan harus disertai dengan kerendahan hati. Dalam kehidupan, baik dalam urusan dunia maupun agama, seseorang tidak boleh terlalu percaya diri hingga meremehkan orang lain. Rasulullah selalu mengajarkan untuk bersikap rendah hati karena kesombongan adalah awal dari kehancuran. Sebagaimana dalam hadits, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sallallahu alaihi wasallam. Hadits riwayat Muslim. 3. Keputusan yang salah dapat menghancurkan sebuah peradaban. Salah satu alasan kekalahan Bizantium dalam Perang Yarmuk adalah perpecahan di antara para pemimpin dan keputusan strategis yang buruk. Theodor Tritirios dan panglima Bizantium lainnya tidak memiliki koordinasi yang baik, sementara pasukan muslim justru dipimpin oleh satu komando yang solid dan disiplin. Dari sini, umat Islam bisa belajar bahwa kesatuan dan persatuan sangatlah penting dalam menghadapi tantangan. Islam mengajarkan untuk selalu bekerja sama dan bersatu dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Jika umat Islam bersatu dan memiliki pemimpin yang bijak, maka mereka akan mampu menghadapi segala rintangan. Namun, jika terjadi perpecahan, maka itu hanya akan membawa kehancuran, sebagaimana yang dialami Bizantium dalam kekalahannya di Yarmuk. Keempat, kehidupan dunia sementara, tetapi sejarah mengajarkan hikmah. Theodor Tritirios adalah seorang jenderal besar pada masanya, namun akhirnya ia kalah, gugur, dan namanya perlahan hilang di telan sejarah. Ini mengingatkan bahwa kekuasaan, kejayaan, dan harta di dunia hanyalah sementara. Yang tersisa hanyalah pelajaran dari peristiwa tersebut bagi mereka yang mau berpikir. Dalam kehidupan ini, umat Islam harus selalu ingat bahwa yang terpenting
bukanlah berapa lama seseorang hidup atau seberapa besar kejayaan yang ia raih, tetapi bagaimana ia menggunakan hidupnya untuk kebaikan dan meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengingatkan dalam haditsnya, orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelahnya. Hadits riwayat Ibnu Majah. Sejarah Theodor Tritherios menjadi bukti bahwa tak ada kerajaan atau kekuatan yang abadi kecuali mereka yang hidup dalam kebaikan dan meninggalkan warisan yang bermakna. Kaum muslim tidak hanya mempelajari sejarah untuk mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Lebih dari itu, sejarah adalah cermin yang menunjukkan di mana letak kesalahan dan bagaimana cara memperbaiki diri.